Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngulik sumber yang menarik banget nih. Fokusnya di bab 7 buku Do Hard Things. Judulnya soal mengendalikan suara di kepala kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada debat kusir di dalam kepala pas lagi susah? Oh, sering itu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin ya. Nah, kita bakal lihat cerita ini luar biasa sih. Stephen Callahan, dia pelaut, terdampar sendirian di Atlantik 76 hari, coba bayangin. Gila, lama banget itu. Iya kan? Dan salah satu cara dia bertahan itu, dia mecah pikirannya jadi dua karakter. Ada si kapten yang rasional sama si awak kapal yang emosional. Nah ini yang mau kita bedah. Menarik. Meskipun kasus Kalehan ini ekstrem banget ya, tapi sebenarnya itu kayak cerminan cara kerja pikiran kita sehari-hari loh. Kita semua kan punya berbagai suara atau diri internal gitu ya, yang seringkali saling tarik-menarik. Benar. Dan ini bukan berarti kita aneh atau gimana ini ya. Emang bagian dari cara kita memproses informasi, apalagi pas lagi stres atau tertekan. Sumber ini jelasin banget soal ini. Oke, jadi misi kita sekarang nih, gimana caranya kita bisa lebih paham suara-suara internal ini, terus nemuin strategi praktis dari sumber ini tentunya, buat ngelolanya. Biar nggak kejebak di pikiran negatif terus gitu. Balik sedikit ke Callahan tadi ya. Boleh. Dia itu kan secara sadar banget pakai dialog internalnya, si kapten lawan awak kapal itu. Buat apa? Ya buat ambil keputusan sulit demi bertahan hidup. Dia misahin tuh rasa takut, rasa sakit, dari apa yang secara rasional perlu dilakuin. Ini contoh kuat banget sih, gimana ngelola dialog internal itu bisa jadi, ya, krusial lah. Betul, betul. Nah, sumber ini juga mengidentifikasi ada dua jenis utama dialog internal. Yang pertama itu disebut terintegrasi. Terintegrasi. Gimana tuh? Itu kayak pas kita mikir runut. Misalnya Anda lagi nyiapin presentasi, mikirin langkah-langkahnya. Atau pas lagi simulasi percakapan di kepala. Nanti kalau ketemu si A, aku mau ngomong gini. Nah, itu terintegrasi. Oke, paham. Terus yang kedua? Yang kedua itu konfrontatif. Nah, ini nih yang kayak debat malaikat sama setan di pikiran kita itu loh. Kayak, duh, makan coklat lagi nggak ya? Gitu. Hahaha, iya, sering itu. Nah, yang menarik lagi, ada riset neuroscience yang dikutip di sumber ini. Ternyata, jenis dialog yang beda, misalnya dialog yang mengkritik diri sendiri, sama dialog yang nenangi diri, itu ngaktifin area otak yang beda juga. Wah, serius? Iya. Ini nunjukin kalau ini tuh proses otak yang beneran terjadi, bukan cuma perasaan aja gitu. Keren sih ini. Oke, terus gimana caranya kita bisa ngelola suara-suara ini, apalagi yang negatif, yang sering bikin down? Nah, sumber ini ngasih beberapa taktik yang cukup jitu. Pertama, ini simple tapi katanya efektif. Mengucapkan self-talk positif atau kalimat penyemangat. Jadi diomongin gitu, nggak cuma dibatin. Oh, diomongin keras-keras. Saya pernah coba tuh pas lagi lari, udah capek banget, terus bilang ke diri sendiri, ayo dikit lagi, kamu bisa. Dan beneran loh, kayak ada energi tambahan. Nah, itu dia contohnya. Tapi kenapa ya kok bisa gitu? Sumbernya jelasin nggak? Ada beberapa kemungkinan sih yang disinggung. Mungkin karena ngomong itu secara kognitif lebih simpel dibanding mikirin dialog internal yang kompleks. Atau bisa jadi karena pas kita ngomong, kita jadi lebih accountable gitu sama ucapan kita sendiri. Masuk akal juga ya. Oke, itu yang pertama. Terus apa lagi? Strategi kedua yang di-highlight itu soal menciptakan jarak psikologis. Jarak psikologis. Apaan tuh? Itu istilah psikologi. Intinya, kita kayak bikin sedikit ruang mental antara diri kita sama emosi atau pikiran yang lagi kita rasain. Biar nggak terlalu ke bawah suasana gitu. Ada studi menarik nih di sumber ini tentang anak-anak umur 4-6 tahun. Oke. Terus, ada kelompok yang diminta motivasi diri pakai nama mereka sendiri. Atau nama pahlawan favorit, kayak Batman gitu. Misalnya nanya, apakah Batman bekerja keras? Lucu juga ya. Terus hasilnya? Hasilnya, kelompok yang pakai nama sendiri atau nama pahlawan itu bertahan ngerjain tugasnya lebih lama dibanding kelompok yang pakai kata saya. Kayak nanya, apakah saya bekerja keras? Wah, menarik banget ya. Jadi alih-alih bilang, saya pasti bisa lewatin ini, lebih baik coba bilang, kamu bisa lewatin ini. Atau pakai nama sendiri ya. Budi, kamu bisa gitu. Betul, persis gitu. Menurut sumber ini, cara itu ngebantu kita lepas dari intensitas emosi sesaat. Jadi perspektifnya lebih luas. Situasi sulit dilihat sebagai tantangan, bukan ancaman yang bikin panik. Jadi kekuatannya di situ ya. Kita jadi lebih objektif gitu mungkin. Bisa dibilang gitu.
Jadi nggak gampang kejebak emosi negatif dan bisa ambil keputusan yang lebih jernih. Tapi, penting juga nih buat diingat, tujuannya itu bukan buat ngebungkam semua suara internal loh ya, nggak mungkin juga kayaknya. Oh, bukan dihilangin gitu. Bukan, malah kayak kata filsuf Alain de Botton yang dikutip di buku ini, suara internal yang sehat itu justru kayak hakim yang bijaksana. Hakim yang bijaksana, maksudnya? Maksudnya, dia adil, penuh belas kasihan, tapi juga akurat memahami situasinya. Dan yang penting, ngebantu kita nemuin solusi buat ngatasin masalah. Jadi ini lebih ke soal menumbuhkan perspektif yang seimbang dan konstruktif di dalam diri kita. Wah, itu pandangan bagus banget. Jadi bukan soal ngilangin si pengkritik internal, tapi gimana caranya bikin dia jadi lebih adil, lebih berguna gitu ya. Tepat sekali. Oke deh, jadi kesimpulannya apa nih buat pendengar semua? Mengelola suara di kepala itu intinya bukan soal eliminasi ya, tapi lebih ke kesadaran. Sadar ada suara apa aja, terus kita pilih mau merespons yang mana, dan strategi kayak ngomong ke diri sendiri secara verbal tadi, atau bikin jarak psikologis pakai nama, itu alat praktis yang bisa banget Anda coba. Ya, betul. Dan mungkin sebagai penutup, ada bahan renungan nih. Apa tuh? Coba deh, kita renungkan, seberapa sering sih kita terlalu mengidentifikasi diri kita sama satu suara internal aja. Misalnya si kritikus yang galak, atau si pencemas yang gak habis-habis, atau si perfeksionis. Padahal kan kita sebenarnya punya kapasitas buat dengerin hakim bijaksana yang tadi itu di dalam diri kita. Nah, memilih suara mana yang mau kita kasih panggung lebih besar, mungkin itu salah satu tugas sulit yang paling bermakna yang bisa kita lakukan. Dalam banget itu. Oke, jadi PR buat kita semua ya, untuk lebih sadar dan memilih suara mana yang kita dengarkan.